Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah di sore hari ini kembali kita kajian berkaitan dengan masalah pensucian jiwa, yaitu tazkiyatun nufus, yang mana di sore hari ini kita akan bahas salah satu dosa yang kemudian mengakibatkan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana kisah yang kita ketahui berkaitan dengan iblis laknatullah alaih, yang dia membangkang, tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala karena menyombongkan diri dari Adam alaihissalam. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat sombong ini adalah sebuah penyakit hati, yang mana ketika sombong ini ada pada hati seseorang, maka orang tersebut tidak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga dulu. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat meskipun seberat biji sawi kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun itu seberat biji sawi. Kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan adanya penyakit hati, di mana apabila kita tidak sucikan hati kita dari penyakit ini, maka Nabi katakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Namun tentunya yang dimaksud dengan tidak masuk surga di sini boleh jadi tidak masuk surga selama-lamanya, boleh jadi tidak masuk surga dalam artian Allah Subhanahu wa taala sucikan hamba tersebut dulu di neraka. Kemudian setelah Allah sucikan, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Maka ini yang dimaksud dengan la yadkhulul jannah di sini. Tidak masuk surga di sini boleh jadi abadi, boleh jadi tidak selama-lamanya. Tergantung kesombongan sekadar apa yang dia miliki dalam hatinya. Namun entah itu selama-lamanya ataupun entah itu sementara, Allah masukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal di sini kita dapatkan faedah bahwasanya yang namanya penyakit sombong itu bukanlah sebuah hal yang main-main dan bukanlah sebuah hal yang perlu untuk kemudian kita pelihara dan kita lestarikan. Akan ini menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah Nabi mengatakan tidak akan masuk surga, ya tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi pun, meskipun itu seberat biji sawi, maka ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Innar rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah halnya dengan seseorang yang dia suka bajunya bagus, kemudian alas kakinya bagus, sandalnya bagus? Apakah ini termasuk dalam kesombongan? Dalam ketika seseorang menyukai hal ini? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya kecintaan seseorang terhadap keindahan, kebagusan, punya baju bagus, punya sandal bagus, dan yang lainnya, maka ini bukanlah termasuk kesombongan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Indah,
yuhibbul jamal, dan Allah mencintai berbagai macam hal yang indah. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Maka itu bukan kesombongan, itu sebuah hal yang normal. Lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan? Maka Nabi baru sampaikan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya hakikat dari kesombongan itu adalah ketika seseorang menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan ketika seseorang meremehkan dan merendahkan orang lain. Sahih riwayat Muslim. Hadis ini adalah di antara hadis yang Imam Muslim meriwayatkannya dan tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedangkan Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sampaikan bahwasanya kecintaan dan kesukaan seseorang terhadap hal-hal yang baik dan hal yang bagus, maka ini bukan kesombongan. Namun dengan catatan dia manfaatkan hal-hal yang dia sukai ini bukan untuk dipamerkan. Bukan untuk dipamerkan. Contoh, seseorang ini punya motor baru, motor bagus, dan niat dia beli motor baru dan niat beli motor bagus ini adalah untuk dinikmati, karena memang dia suka motor yang bentuknya seperti itu. Apakah ini kemudian dikatakan sebuah sikap kesombongan dengan dia gunakan motor tersebut untuk kuliah ataupun untuk kajian ataupun yang lainnya? Jawabannya bukan. Ini bukan kesombongan. Kemudian seseorang punya baju yang bagus, baju yang bersih, bagus, kemudian mungkin terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi. Umumnya satu kemeja itu ya harganya 50 sampai 100 ribu, tapi ini kemeja karena kualitas dan bahannya, ini satu pieces baju harganya sampai 500 ribu. Apakah kemudian ketika seseorang itu membeli dan mengenakan baju ini dalam rangka untuk memang menikmati baju ini, itu termasuk dalam kesombongan? Maka jawabannya bukan. Maka ketika kita membeli sesuatu dan memiliki sesuatu, tujuannya adalah karena untuk menikmatinya, bukan untuk kemudian memamerkannya supaya kita dinilai lebih dari orang lain, lebih mampu dari orang lain, lebih kaya daripada orang lain. Tanpa ada niatan seperti itu, maka pada asalnya ini bukanlah kesombongan. Ini sebuah hal yang lumrah, normal, sebagaimana Nabi katakan, Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Maka kecintaan seseorang terhadap rumah yang bagus, rumah yang indah, mobil yang bagus, motor yang bagus, kemudian kecintaan terhadap istri yang cantik, anak-anak yang cakep, kemudian baju yang bagus, sepatu yang bagus, tas yang bermerek dan yang lainnya, maka ini ketika dipakai dan dimanfaatkan dan dinikmati, ini bukan termasuk kesombongan. Ini menunjukkan kepada kita di zaman Nabi ini ada anggapan, di zaman Nabi ada anggapan bahwasanya ketika seseorang itu, misalkan dia orang kaya, kemudian dia beli onta bagus digunakan sebagai kendaraan, kemudian dia sewa pengawal dan yang lainnya, itu dianggap sebagai kesombongan. Karena Nabi katakan tidak, itu bukan termasuk kesombongan. Dan ternyata anggapan seperti ini pun sekiranya ada di masyarakat kita. Sebagian
Bagian kita itu sering menilai orang kaya itu identik dengan apa? Sombong. Ya pun kadang-kadang kita pun kalau sama teman kita sendiri pun, misalkan teman kita beli motor baru, kemudian teman kita ketemu kita kemudian dindin, kemudian kita bilang apa? Sombong saiki, duwe motor anyar. Ini ucapan-ucapan ataupun kalimat-kalimat yang ini kita juga jumpai di masyarakat kita. Maka apakah betul ini termasuk kesombongan? Jawabannya jelas ini bukan termasuk kesombongan. Ini normal saja, wajar saja. Yang nanti akan menjadi hal yang tidak baik adalah ketika orang tersebut mengenakan baju bagus, mengenakan sepatu bagus, memakai motor yang bagus itu dalam rangka pamer. Nah, ini yang enggak baik. Ini tidak baik. Tapi kalau tujuannya adalah memang dia suka dan saya pakai ini karena saya nikmati sendiri, bukan saya pamerkan, maka ini bukan sebuah kesombongan. Berarti kita bisa pahami bahwasanya ini antara pamer sama menikmati sendiri itu bedanya tipis. Yang mengetahui niatnya apa itu hanya orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui niat sebenarnya, ini orang pakai mobil bagus, orang ini pakai baju bagus dan yang lainnya, apakah dia ingin pamer ataukah dia semata-mata ingin menikmati hal tersebut? Itu yang tahu hanyalah orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ini adalah masalah hati, urusan hati, kita tidak boleh kemudian dengan mudah menjustifikasi, menilai secara dalam artian tanpa kemudian meneliti lebih dalam, terburu-buru kita nilai oh ini sombong. Saiki nek ketemu aku ora tahu ngejak ngobrol lah, misalkan kayak gitu. Barang duwe motor anyar, setelah beli motor anyar ketemu sama saya nggak ngejak ngobrol. Sombong saya, belum tentu juga. Boleh jadi motor barunya itu membuat masalah bagi dia karena dia beli dengan kredit, pusing lagi. Pusing ini nyicilan bulan ini belum dibayar, makanya dia cemberut. Boleh jadi. Jangan sampai kemudian kita jadikan kalau kawan kita mengenakan baju yang bagus, gamis yang bagus, tas yang bagus, kemudian kita nilai bahwasanya dia sombong. Tidak. Karena hakikat kesombongan adalah sebagaimana perkataan Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu hakikatnya adalah yang pertama dalam bentuk menolak kebenaran. Kemudian yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka inilah sombong. Maka contoh yang paling real dalam masalah ini adalah kisah tidak mau bersujudnya iblis kepada Adam alaihissalam ketika Allah perintahkan. Saya akan kutipkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dengan dari kitab Al-Ubudiyah dengan syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi. Ketika membahas tentang bahwasanya kesombongan itu bertolak belakang dengan penghambaan, maka Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ini menyampaikan ada manusia yang ini termasuk dalam golongan orang yang mustakbirun anillah, menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastaslimu lillahi, dia tidak memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada kafir, maka orang yang seperti ini adalah orang yang kafir, mustakbirun anillahi, dia menyombongkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mithlu Fir'auna wa iblis. Orang ini semisal dengan Fir'aun dan iblis. Kenapa Fir'aun dan iblis dikatakan sebagai hamba yang sombong? Fahada
mu'tarifun fil batini wa musaddiqun fil batini, karena mereka ini mengakui dalam batinnya dan membenarkan dalam batinnya bahwasanya yang difirmankan oleh Allah itu adalah al-haq, dan yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun itu adalah al-haq, namun iblis serta Fir'aun ini menolaknya. Dalam hati meyakini, hati nurani itu tidak mungkin kemudian mengingkari kebenaran, itu tidak mungkin. Yang kemudian ternyata hati nuraninya ini yang meyakini bahwasannya apa yang Allah sampaikan itu al-haq, yang Musa sampaikan itu al-haq, namun kemudian ditolak oleh iblis dan Fir'aun. Lakin ghairu munqadin wa ghairu mustaslimin lillah, akan tetapi mereka ini tidak tunduk dan tidak memasrahkan diri kepada Allah. Walihada, oleh karena inilah i'tarada iblis 'alallahi, iblis ini menolak perintah Allah Subhanahu wa taala lamma amarahu bisujud li Adam, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk bersujud kepada Adam. Qala lahu, maka iblis laknatullah alaih mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ana la asjudu li Adam, saya enggak mau sujud ke Adam. Saya tidak mau bersujud kepada Adam dalam rangka menghormati Adam. Kenapa saya tidak mau bersujud? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Ana unsuri ahsan min unsuri Adam, sesungguhnya unsur penciptaan saya lebih baik daripada unsur penciptaan Adam. Maka unsur penciptaan Adam itu adalah tanah yang bercampur dengan air. Wa ana unsuri an-naru, sedangkan unsur penciptaan saya, engkau ciptakan saya wahai Allah Subhanahu wa taala dari api. Wan naru ahsan minnat tin, dan api ini jauh lebih baik daripada tin, daripada tanah yang bercampur dengan air. Wala yumkin an yakhda al-fadilu lil mafdul, maka tidaklah mungkin sesuatu yang lebih utama itu kemudian malah tunduk kepada sesuatu yang kurang utama. Iblis ini tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Dia meremehkan Adam. Merasa dirinya lebih baik daripada Adam dengan menggunakan logika ceteknya. Logikanya yang digunakan adalah saya diciptakan dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah yang bercampur dengan air. Dan menurut saya api jauh lebih baik daripada tanah dan air. Maka menolak dalil, menolak kebenaran dengan logika cetek. Maka ini adalah kesombongan. Maka ketika ada seseorang yang mungkin dia cerdas, namun dengan kecerdasannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ini malah kemudian menolak dalil, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mau menerima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena menurut dia dalil ini tidak masuk akal, kemudian dia takwil ke sana, takwil ke sini. Maka hakikatnya dia menyombongkan diri terhadap dalil. Sebagaimana iblis yang dia tidak mau menerima dalil, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara logika ceteknya. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita terima sepanjang itu dari Allah dan sahih dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak kemudian kita tabrak-tabrakkan dengan logika kita.
Karena fungsi akal pikiran kita itu adalah untuk memahami wahyu. Dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dan jauh lebih sempurna daripada akal pikiran manusia. Apabila ada yang dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mungkin menurut kita tidak masuk akal, maka sikap yang tepat dalam masalah ini adalah dahulukan wahyu daripada akal. Maka sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan nasihat bahwasanya kalau seandainya agama Islam ini hanya berlandaskan akal semata, maka niscaya mengusap sepatu dengan diusap bagian bawahnya jauh lebih utama daripada diusap bagian atasnya. Nah, sebagaimana kita ketahui ada syariat dalam agama Islam ini, itu syariat mengusap khuf, mengusap sepatu. Jadi ketika wudhu itu tidak perlu copot sepatu, sepatunya tetap dipakai. Kemudian disyariatkan yang diusap itu adalah bagian atasnya, bukan bagian bawah sepatu. Ali bin Abi Thalib menyampaikan apabila seandainya beragama itu hanya dengan akal semata, maka niscaya mengusap bagian bawah sepatu jauh lebih utama daripada bagian atasnya. Tapi ternyata tidak. Nabi ajarkan mengusap khuf itu adalah bagian atas khuf, bukan bagian bawah khuf. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa pertama yang kemudian mengakibatkan adanya makhluk Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah campakkan dari rahmatnya, Allah jauhkan dari rahmatnya, itu adalah dosa kesombongan. Maka iblis dengan logika ceteknya, dia tidak mau bersujud kepada Adam, dia remehkan Adam, dia rendahkan Adam karena menurutnya dia lebih baik daripada Adam, karena Allah ciptakan dia dari api, sedangkan Adam Allah ciptakan dari tanah bercampur dengan air. Padahal iblis ketika itu langsung menerima firman dari Allah. Iblis ketika itu menerima firman dari Allah langsung. Ini kondisi ketika itu belum ada Nabi Rasul, nggak ada. Itu sudah iblis itu langsung Allah perintahkan langsung. Malaikat Allah perintah langsung. Sujud sama Adam. Usjudu li Adam. Hendaklah kalian bersujud kepada Adam dalam rangka menghormati Adam. Nah, meskipun ini iblis itu tahu ini firman Allah dan dia dapatkan firman Allah secara langsung dan dia yakin bahwasanya adalah ini firman Allah, ini adalah hak kebenaran. Tapi gara-gara tadi logika ceteknya, kesombongannya, akhirnya dia tidak mau bersujud kepada Adam. Dia mengatakan ana la asjud, saya enggak mau sujud. Wa arada an-nasa bil qiyasi al-fasidi. Maka iblis ini menentang dalil tegas firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas Allah firmankan langsung kepadanya, dia tentang dengan qiyas al-fasid, logika yang rusak. Maka hal pertama kali atau yang pertama kali melakukan qiyas fasid, qiyas yang rusak, itu adalah iblis. Dengan iblis katakan, saya diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Saya lebih baik. Dari qiyas fasid. Analogi, tapi analogi yang keliru. Dalam rangka untuk menentang dalil. Maka semua qiyas yang kemudian ini tujuannya adalah untuk menentang dalil tegas, maka
maka ini adalah qiyas fasid. Dan qiyas fasid ini tidak bisa digunakan untuk kemudian berdalil, nggak bisa. Maka pertama kali yang melakukan qiyas fasid, qiyas atau analogi yang rusak ini, itu adalah iblis laknatullah alaihi. Maka akibatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dan menjadilah dia syaitanan, hamba yang dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, rajiman, dia menjadi hamba yang terkutuk. Dan kalau kita pikir-pikir, ada tidak dosa lain dari iblis? Iblis itu punya dosa lain tidak? Selain tadi, gak mau sujud sama Adam. Setidaknya tidak kita ketahui dari dalil yang kita jumpai dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, iblis ini punya dosa lain tidak kita jumpai. Dosa yang kita ketahui dari iblis itu adalah ini, sombong. Mungkin ini toh. Tapi dengan dia melakukan kesombongan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, Allah campakkan dia. Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita mengetahui, oh ini sebenarnya sudah dari awal dia banyak kesalahannya, ini mungkin kita ya wajar saja kemudian Allah mencampakkannya. Tapi ini setidaknya kita hanya ketahui dosa iblis itu tadi, sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mau bersujud kepada Adam. Nah, karena kemudian dosa kesombongan inilah Allah murka dan Allah campakkan iblis laknatullah alaihi. Maka dia 100% yakin bahwasanya ini firman Allah. Lawang Allah langsung berfirman. Dan dia yakin 100% bahwasanya apa yang Allah sampaikan itu bukanlah sebuah kebatilan, pasti al-haq. Namun gara-gara tadi penyakit dalam hatinya, dia memiliki kesombongan, maka akhirnya dia tidak mau menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya semua bentuk sikap tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesombongan. Contoh misalkan kasus isbal. Kasus isbal. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bagian pakaian bawahan laki-laki yang ini kemudian di bawah mata kaki, maka ada bagiannya di neraka. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia melakukan isbal khuyala karena sombong, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama membagi isbal yang kemudian diancam neraka itu adalah isbal yang karena sombong. Artinya dia menggunakan mungkin pakaian bawahan, entah sarung, entah celana, kemudian dia panjangkan melebihi mata kakinya, itu karena apa? Karena ingin menunjukkan saya ini orang kaya. Dan ini adalah di antara kebiasaan orang zaman dulu. Kalau celananya ngatung, mungkin di tempat kita pun sama. Kalau di zaman saya dulu, ketika saya masih kecil, itu kalau jumpa orang yang celananya ngatung ya, artinya sampai cuma 3/4 saja, itu hampir bisa dipastikan itu petani. Itu petani. Di zaman saya kecil, tempat simbah saya, dan identik dengan tidak mampu. Dia bukan pemilik sawahnya, bukan, dia yang lola sawah, yang macul dan yang lainnya. Jadi kalau saya jumpa bapak-bapak kok celananya itu ngatung, nah ini identik dengan tadi
tidak mampu dan juga dia mengelola sholat. Tapi kalau ini celananya sampai bawah menjulur, nah ini di zaman dulu itu ada anggapan bahwasanya ini adalah ya orang kaya dan yang lainnya. Maka apabila seseorang ini menjulurkan celananya sampai melebihi mata kaki, khuyala, karena kesombongan, maka inilah yang kemudian diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan neraka. Ulama dalam masalah ini ada setidaknya dua pendapat. Apabila isbalnya ini bukan karena sombong, maka ini hukumnya makruh. Apabila isbalnya ini karena sombong, hukumnya haram. Tapi yang jadi masalah adalah seperti ini. Ketika kita sampaikan bahwasanya setidaknya ada larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian seseorang melakukan isbal, itu banyak yang kemudian menyepelekan. Mau katok, mau celana saja kok ribut. Islam ki tidak cuma masalah katok tok. Kan sering kita dengar ucapan-ucapan demikian. Kesannya menyepelekan. Maka ucapan-ucapan dan sikap yang seperti ini hakikatnya adalah kesombongan. Maka mungkin dari sisi fikih itu tidak termasuk sombong. Itu tidak termasuk sombong. Misalkan ada orang yang dia ya nggak ada niat sombong untuk kemudian memanjangkan celananya, tapi ketika disampaikan ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang untuk isbal, kok dia menyepelekan, maka inilah yang bermasalah. Inilah kesombongan. Contoh yang lain, misalkan ada seorang wanita kemudian dinasihati, Allah memerintahkan untuk menutup aurat, menjaga kehormatan. Seorang wanita muslimah itu diharuskan untuk berjilbab. Kemudian dia bilang, saya nggak mau jilbaban, saya nggak mau. Dan orang ini, wanita ini terhadap orang lain itu memang tidak sombong, dia low profile. Tapi ketika dia menolak firman Allah Subhanahu Wa Taala, jelas-jelas dia tahu bahwasanya berjilbab itu adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala, namun kemudian dia tolak karena perasaannya, maka ini adalah hakikatnya kesombongan. Dan kemudian di antara bentuk kesombongan yang lain itu adalah, terutama wanita, itu adalah dengan tabarruj, bersolek dan memamerkan perhiasannya yang tidak halal untuk dia pamerkan kepada yang bukan mahramnya. Kemudian dia keluar dengan solekan tersebut dan keluar rumah dengan mengenakan perhiasan tersebut. Perhiasan ini maksud saya lebih umum, bukan hanya emas, perak, bukan. Tapi boleh jadi pakaian yang mencolok, kemudian lenggak-lenggok yang ini menarik dan yang lainnya. Maka ini tidaklah orang dia melakukan tabarruj, keluar mengenakan sepatu heel tinggi dan yang lainnya, kecuali ini ada unsur kesombongannya. Setidaknya ketika dinasehati, kok dia tidak mau, maka ini sombong. Inilah sombong. Dan ini kita harus hati-hati. Maka secara umum apabila kita melakukan sebuah kesalahan dan kita yakin bahwasanya kita yang salah, kemudian saudara kita menasehati dengan baik-baik dan dengan hikmah, antum salah antuna salah ukti. Ini ingat firman Allah, ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita dinasihati dengan ayat Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok kemudian kita lebih mengutamakan emosi kita, lebih mengutamakan perasaan kita,
maka ini ada bagian dari kesombongan. Sering kita katakan, kamu nggak tahu perasaan saya. Kamu nggak tahu perasaan saya. Sabar, sabar. Kita nasihatnya untuk sabar, sabar, isbir. Itu kemudian sering ditolak, nolaknya dengan apa? Kamu nggak tahu perasaan saya. Maka ini selain ada unsur ketidaksabaran, juga ada unsur apa? Kesombongan. Hati-hati dalam masalah ini. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis laknatullah alaih meremehkan Adam, menyepelekan Adam, kemudian setelah itu dia menolak al-haq. Sehingga Allah Subhanahu wa taala campakkan dia, Allah keluarkan dia dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala laknat iblis laknatullah alaih. Iblis tobat tidak? Ini kesombongan iblis yang lain. Ini kesombongan iblis yang lain. Dia tidak tobat. Sampai sekarang dan sampai nanti selamanya. Dia nggak tobat. Berbeda dengan Adam alaihissalam. Adam alaihissalam tergoda dengan bujuk rayu iblis, kemudian menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bertolak belakang dengan kesombongan. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak keturunan Adam itu sangat amat mudah untuk melakukan salah dan maksiat. Itu sebuah keniscayaan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah hamba-hamba yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan iblis. Apakah iblis tidak menyadari kesalahannya? Disadar. Langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Disadar yang salah. Tapi karena dia sombong, keras kepala, kalau dalam bahasa kita kepala batu, sampai sekarang dia pun tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sampai nanti selamanya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menolak al-haq itu adalah sebuah hal yang berbahaya. Dan juga sikap kita meremehkan saudara kita yang lain itu juga merupakan di antara bentuk kesombongan. Maka mungkin kita punya kelebihan yang Allah karuniakan kepada kita berupa harta, berupa bentuk fisik, ataupun mungkin berupa kecerdasan, ataupun kelebihan yang lainnya. Namun jangan sampai dengan kelebihan yang kita miliki ini, kita memiliki perasaan kita lebih baik daripada si fulan. Kemudian kita remehkan. Maka perasaan meremehkan yang kita miliki dalam hati kita ini sudah termasuk bagian dari kesombongan. Belum lagi nanti diekspresikan dengan sikap, dengan perkataan, dengan perbuatan. Ini tambah parah. Maka semata-mata sikap kita meremehkan mungkin saudara kita yang ini belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, mungkin berpakaiannya ini masih belum sempurna, masih isbal ataupun yang lain. Kok kemudian kita remehkan dalam hati kita, oh saya lebih jos ya, daripada dia. Kemudian mungkin ada saudara kita yang tahu tentang bagaimanakah hukum berjenggot. Kok masih mangkas jenggot sampai habis. Sedangkan kita sudah alhamdulillah bisa memelihara jenggot. Kemudian muncul perasaan lebih hebat daripada saudara kita, maka ini meremehkan. Dan ini adalah bagian dari kesombongan. Maka sering kesombongan yang ada dalam hati seseorang dalam bentuk seperti ini adalah sebuah hal yang samar dan kita tidak sadar ternyata ini adalah kesombongan. Terhadap saudara-saudara kita yang mungkin masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita merasa lebih baik.
Nggak boleh. Kalau bersyukur, memang itu yang harus kita lakukan. Alhamdulillah. Dalam hati kita, alhamdulillah saya tidak diuji dengan si fulan. Saya pun mungkin kalau diuji dengan seperti itu, saya nggak lolos ujian. Diuji dengan wanita, diuji dengan harta. Ini si fulan nggak lulus ujian. Saya alhamdulillah, ini nggak diuji dengan itu. Maka bukannya malah kemudian kita merasa lebih baik dan yang lainnya, ujub dan yang lainnya, tapi hendaknya kita kembalikan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain kita bisa seperti ini karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan kemudian meremehkan saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan diri dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh real dalam masalah ini adalah sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ada dua orang bersaudara, yang satunya adalah ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Maka suatu ketika kedua bersaudara ini jalan-jalan dan si ahli maksiat ini melakukan maksiat tertentu, maka tidak sabarlah si ahli ibadah. Kemudian ahli ibadah mengatakan, kamu pasti masuk neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari akhir mendatangkan kedua bersaudara ini, Allah masukkan ahli ibadah ini ke neraka, sedangkan Allah masukkan ahli maksiat ini ke surga. Kenapa demikian? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwasanya orang yang ahli ibadah tadi itu mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam takdir. Dari mana dia bisa pastikan saudaranya itu pasti masuk neraka? Dari mana? Padahal ilmu surga dan neraka, siapa yang masuk surga dan neraka itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dan siapa yang bakal mengetahui, Allah ternyata kemudian akan memberikan hidayah kepada ahli maksiat. Kemudian sebentar di penghujung hidupnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang tahu? Maka selama seseorang itu masih hidup di dunia, nafas itu belum sampai tenggorokan, maka dia masih terbuka pintu tobat untuknya. Tidak boleh kemudian kita menjustifikasi, oh pasti masuk neraka. Tidak boleh. Karena orang itu bisa berubah 180 derajat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dan kita ingat kisahnya Umar ibn Khattab. Maka Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ini merupakan di antara orang Quraisy yang ini memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan permusuhan yang keras. Mungkin pernah saya sampaikan dan saya sedikit ceritakan, Umar ibn Khattab pernah memukuli seorang budak perempuan yang masuk Islam. Sampai kemudian Umar bin Khattab itu bosan memukuli budak perempuan ini. Karena meskipun dipukuli, budak perempuan ini nggak mau untuk kemudian meninggalkan keislamannya, meninggalkan tauhidnya, nggak mau. Sampai Umar ibn Khattab mengatakan, saya berhenti memukuli kamu itu gara-gara saya sudah bosan. Itu sampai demikian Umar dulu ketika sebelum masuk Islam. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua tokoh musyrik kafir Quraisy yang nanti engkau pilih. Boleh jadi yang pertama Umar ibn Khattab, yang kedua adalah Abu Jahal. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakanlah kaum muslimin, tolonglah kaum muslimin dengan engkau berikan hidayah kepada salah satu dari dua orang ini. Entah itu Umar ibn Khattab, entah itu Abu Jahal. Dan Allah kemudian berikan hidayahnya kepada Umar ibn Khattab, akhirnya Umar ibn Khattab masuk Islam. Dan Umar ibn Khattab itu masuk Islam itu setelah 6 tahun Nabi jadi Nabi. Jadi lama. Nabi berdakwah di Mekah selama 6 tahun, itu Umar baru masuk Islam. Dan masuk Islamnya Umar itu
selang 3 hari dari masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam dulu. 3 hari kemudian Umar bin Khattab. Dan antara Abu Jahal sama Umar bin Khattab ini sama-sama tokoh Quraisy dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, muliakan Islam dengan Engkau beri hidayah kepada salah satu di antara 2 orang ini, mana yang Engkau pilih, entah itu Abu Jahal, entah itu Umar. Dan Allah pilih Umar. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita memiliki dalam hati kita perasaan merendahkan orang lain, kita ujub terhadap diri sendiri, kemudian merendahkan orang lain, karena ini adalah merupakan bagian dari kesombongan. Nabi katakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya hakikat kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Maka itu adalah sebuah penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita. Jangan sampai kemudian kita meneladani iblis, jangan sampai kemudian kita meneladani Fir'aun laknatullah alaihima. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.